Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Amr al-Auza'i bercerita, Abu Ja'far al-Mansur, ia diangkat sebagai Amirul Mukminin. Namun, ia memintaku datang untuk menemuinya. Saat saya tiba, saya mengucapkan salam kepadanya. Lantas, ia pun membalas salamku dan mempersilahkan saya untuk duduk. Kemudian, Al-Mansur berkata, "Wahai Al-Auza'i, apa yang membuatmu datang terlambat?" Saya pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau inginkan dariku?" Ia pun menjawab, "Saya ingin mengambil pendapatmu dan saran-saran darimu." Lalu saya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, lihatlah, engkau tidak akan mengetahui apa yang saya akan katakan kepadamu." Lantas dia pun berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya, sementara saya langsung bertanya kepadamu, dan saya juga yang ingin mengambil pendapatmu, dan saya juga yang memintamu untuk mengeluarkan pendapatmu." Lalu saya pun berkata lagi, "Engkau akan mendengarnya, tapi engkau kemudian tidak akan menjalankannya." Maka pada saat itu, ajudannya yang bernama Rabi' berteriak kepadaku dan menggerakkan tangannya ke arah pedangnya. Namun pada saat itu, Amirul Mukminin segera menghentikannya dan ia berkata, "Wahai Rabi', ini adalah majelis untuk mencari pahala, bukan majelis untuk menghukum orang." Setelah saya mendengar ucapan Amirul Mukminin, hatiku merasa senang dan saya pun menjadi lebih leluasa untuk mengungkapkan perkataan-perkataanku. Lalu saya pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Makhlul pernah meriwayatkan hadis kepadaku dari Atiyah bin Bishr. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa saja hamba yang datang kepadanya dalam masalah agamanya, maka itu adalah nikmat dari Allah yang dialirkan kepadanya. Jika dia menerimanya dengan rasa syukur, itu bagus. Namun jika tidak, maka itu akan menjadi hujjah dari Allah atas dirinya. Yang dengan itu, Allah akan menambah dosa baginya dan menambahkan pula kebenciannya kepadanya." Wahai Amirul Mukminin, Makhlul meriwayatkan kepadaku dari Atiyah bin Bishr. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja seorang pemimpin yang menipu rakyat yang dipimpinnya, niscaya Allah haramkan surga baginya. Wahai Amirul Mukminin, yang melembutkan hati umat Islam terhadapmu ketika dia memberikan amanah kepemimpinan atas mereka kepadamu, itu adalah karena kekerabatanmu dengan Nabi mereka, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah adalah sosok yang sangat penyayang, dan Rasulullah pun sangat menyayang terhadap mereka. Serta Rasulullah selalu menyediakan dirinya untuk membantu mereka. Rasulullah tidak pernah menutup pintu dari permintaan tolong mereka,
tidak pernah membatasi mereka untuk bertemu dengannya, dan beliau sangat senang melihat nikmat yang ada pada mereka, dan beliau juga merasa sedih dengan kesulitan yang menimpa mereka. Maka sangat tepatlah ketika beliau memperlakukan mereka dengan kebenaran. Wahai Amirul Mukminin, engkau berada dalam kesibukan mengurus keluargamu dan orang-orang dekatmu daripada mengurus perkara rakyat. Padahal engkau telah memegang kendali atas seluruh urusan mereka, baik mereka yang berwarna putih atau hitam, dan yang muslim maupun yang kafir, dan semua mereka mempunyai hak atasmu untuk diperlakukan dengan adil. Maka bayangkanlah jika nanti di hari kebangkitan, mereka semua akan mengadukan bencana yang telah engkau perbuat terhadap mereka, atau kezaliman yang telah engkau timpakan kepada mereka. Wahai Amirul Mukminin, Makhlul meriwayatkan kepadaku dari Urwah bin Ruwaim. Dia berkata, di tangan Rasulullah SAW terdapat pelepah kurma yang beliau gunakan untuk mengusir dan membuat takut orang-orang munafik. Kemudian Jibril datang kepada beliau dan berkata, wahai Muhammad, mengapa engkau memegang pelepah kurma seperti itu yang bisa membuat hati umatmu menjadi terluka dan ketakutan? Wahai Amirul Mukminin, jika perbuatan Rasulullah yang demikian saja sudah ditegur, maka bagaimana tindakan orang yang melukai tubuh-tubuh rakyat sehingga kulit mereka menjadi pecah dan menumpahkan darah mereka, merusak rumah mereka, membuat mereka terusir dari tempat tinggal mereka, dan menanamkan ketakutan di hati mereka. Wahai Amirul Mukminin, Makhlul meriwayatkan kepadaku dari Ziyadah bin Harithah dari Habib bin Maslamah bahwa Rasulullah SAW pernah diminta untuk melakukan qisas terhadap diri beliau sendiri. Itu disebabkan terjadinya lecet di tubuh seorang Arab Baduy yang disebabkan tindakan beliau tanpa sengaja. Kemudian datanglah Jibril dan berkata kepadanya, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mengutusmu untuk menjadi orang yang menindas dan sombong. Setelah Rasulullah mendengar ucapan Jibril, Rasulullah pun segera memanggil orang Baduy tadi dan ia pun bersabda, lakukanlah qisas terhadapku. Orang Baduy itu menjawab, wahai Rasulullah, saya telah membebaskanmu dari hal itu, sekalipun engkau memintaku untuk melakukannya. Wahai Amirul Mukminin, latihlah jiwamu demi kepentinganmu, dan janganlah buat dia merasa aman dari kemurkaan Rabbmu. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Sungguh, ikatan di panah kalian yang dipakai untuk berjihad lebih baik dari dunia dan seisinya. Wahai Amirul Mukminin, jika kekuasaan kekhalifahan ini tetap berada selamanya dalam genggaman orang-orang sebelumnya, niscaya kekuasaan ini tidak akan sampai ke tanganmu. Karena itu, kekuasaan ini pun tidak akan kekal berada di dalam genggamanmu, sebagaimana dia tidak pernah kekal berada di tangan orang-orang sebelummu. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tahu
Apa penafsiran ayat yang telah disampaikan oleh kakekmu itu? Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dia mencatat semuanya. Surat Al-Kahfi. Rasulullah bersabda dan menjelaskan bahwa perkara yang disebut kecil pada ayat itu adalah senyum, dan yang besar adalah tertawa. Maka, bagaimana halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh tangan dan diucapkan oleh lidah? Wahai Amirul Mukminin, sampai kepadaku riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, jika ada satu anak domba yang mati di tepi sungai Efrat karena tersesat, niscaya saya merasa akan dimintakan pertanggungjawaban atasnya. Maka, bagaimana halnya orang yang tidak mendapatkan keadilan sementara dia berada di atas kuasamu? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengetahui penafsiran ayat dari kakekmu? Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di atas muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Quran Surah Shad. Rasulullah menjelaskan, wahai Daud, jika ada dua orang yang berselisih di hadapanmu, kemudian engkau mempunyai kecenderungan berpihak kepada salah seorang darinya, maka jangan engkau beri harapan kepada dirimu untuk memutuskan bagi kepentingannya, sehingga engkau sampai menjatuhkan kemenangan baginya. Sementara aku menghapusmu dari kenabian, dan kemudian engkau tidak lagi menjadi khalifahku dan tidak memiliki kemuliaan. Wahai Daud, aku mengutus para rasulku kepada para hambaku, mereka para penggembala, seperti penggembala unta, karena mereka ahli dalam mengembala, mereka lembut dalam membuat peraturan, sehingga mereka bisa menyampaikan ajaran bagi banyak orang dan memberi kesempatan kepada orang yang fisiknya lemah untuk mendapatkan kesempatan mengembala di padang rumput dan mendapatkan air. Wahai Amirul Mukminin, engkau telah diberikan cobaan berupa jabatan kepemimpinan terhadap orang banyak, yang jika amanah itu diberikan kepada langit dan bumi, serta gunung, niscaya semuanya enggan menerimanya dan merasa berat. Wahai Amirul Mukminin, Yazid bin Jabir meriwayatkan kepadaku dari Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Ansari bahwa Umar bin Al-Khattab mempekerjakan seorang lelaki dari Ansar untuk mengurus sedekah. Kemudian dia melihatnya setelah beberapa hari berdiam di rumah. Lalu dia pun berkata kepada laki-laki itu, apa yang membuatmu tidak pergi ke tempat kerjamu? Apakah engkau tidak tahu bahwa dengan bekerja engkau akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah? Lantas laki-laki itu menjawab, saya tidak tahu mengapa bisa seperti itu. Lalu laki-laki tersebut melanjutkan perkataannya, saya mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja pemimpin yang memegang suatu jabatan mengurus urusan-urusan manusia, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terikat tangannya ke lehernya. Kemudian dia dihentikan di jembatan neraka, dan jembatan itu bergerak keras sehingga seluruh bagian tubuh orang itu terlepas dari tempatnya. Kemudian
bagian-bagian tubuhnya itu dikembalikan ke tempatnya, dan dia pun diperhitungkan perbuatannya. Jika dia berbuat baik, maka dia selamat dengan perbuatan baiknya itu. Sedangkan jika dia berbuat buruk, maka jembatan itu akan terbakar membakar dirinya, dan dia pun terjatuh ke neraka yang di dalamnya 70 tahun. Kemudian Umar berkata kepada laki-laki itu, "Dari siapa engkau mendengar hadis ini?" Laki-laki itu menjawab, "Dari Abu Dzar dan Salman." Kemudian Umar meminta keduanya untuk datang dan bertanya kepada keduanya. Lantas keduanya menjawab, "Benar, kami telah mendengarnya dari Rasulullah." Kemudian Umar berkata, "Duhai malangnya Umar, bukankah dia adalah orang yang memegang tampuk kekuasaan umat dengan segala tanggung jawabnya? Wahai Amirul Mukminin, Al-Abbas, kakekmu, pernah meminta kepada Rasulullah agar diberikan jabatan sebagai gubernur Mekah. Maka beliau bersabda kepadanya, 'Wahai paman, satu jiwa yang engkau selamatkan lebih baik dari kekuasaan yang tidak pernah engkau pertanggungjawabkan.' Hal itu beliau ucapkan kepada pamannya sebagai nasihat, rasa kasihan kepadanya, bahwa kedekatannya dengan Rasulullah tidak bermanfaat jika dia berbuat salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.' Surat Asy-Syu'ara. Setelah menerima ayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, 'Hai Abbas pamanku, dan Safiyah bibiku, serta Fatimah binti Muhammad, aku sama sekali tidak dapat menjadi jaminan keselamatan bagi kalian di hadapan Allah nanti. Bagiku, amal ibadahku, dan bagi kalian, amal ibadah kalian.'" Umar bin Al-Khattab berkata, "Tidaklah bertindak menjadi pemimpin bagi manusia kecuali orang yang cerdas akalnya, kuat karakternya, tidak tercela akhlaknya, tidak mudah terbawa emosi, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan perintah Allah." Dan Umar Al-Khattab juga berkata, "Seorang sultan mempunyai 4 macam gubernur. Pertama, gubernur yang zuhud bagi dirinya sendiri, juga para pegawainya. Maka dia adalah laksana mujahid fi sabilillah. Rahmat Allah akan selalu terbentang menaunginya. Dan yang kedua, gubernur yang lemah, yang zuhud bagi dirinya. Namun karena kelemahannya, dia membiarkan pegawainya bertindak korup. Maka dia adalah sosok yang berada di jurang kebinasaan, kecuali dia segera bertindak memperbaiki keadaan. Dan yang ketiga, gubernur yang tegas dan keras terhadap pegawainya, namun memberikan kelonggaran bagi dirinya sendiri untuk bertindak korup. Maka orang ini adalah Al-Hutamah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, seburuk-buruk pemimpin adalah Al-Hutamah, dia adalah orang yang binasa. Dan yang keempat adalah gubernur yang memberikan kelonggaran bagi dirinya dan pegawainya untuk korupsi, maka mereka binasa seluruhnya. Wahai Amirul Mukminin, telah sampai berita kepada saya bahwa Jibril datang kepada Nabi, dan Jibril berkata kepadanya, ketika Allah memerintahkan kobaran-kobaran api neraka, maka kepada api neraka ditetapkan untuk terus berkobar dan membakar hingga akhir kiamat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril,
ceritakan kepadaku tentang api neraka." Jibril berkata, "Allah memerintahkan agar api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga dia menjadi merah. Kemudian dia dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga dia menjadi kuning. Kemudian dia dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga dia menjadi hitam. Api hitam itu sangat gelap dan kobarannya tidak mengeluarkan cahaya dan arangnya tidak dimatikan. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya satu baju dari baju penghuni neraka dicampakkan ke penduduk dunia, niscaya mereka semua akan mati. Dan seandainya satu ember dari minuman mereka dituangkan ke air di dunia, niscaya matilah orang yang meminumnya. Dan seandainya satu hasta dari rantai yang berzikir kepada Allah diletakkan di atas gunung di bumi, niscaya seluruh gunung akan runtuh. Dan seandainya seorang dimasukkan ke neraka, kemudian dia keluar darinya, niscaya penduduk bumi akan mati karena mencium busuknya bau tubuhnya dan karena melihat mengerikannya kehancuran tubuhnya." Setelah mendengar itu, Rasulullah pun menangis mendengarnya. Demikian juga Jibril menangis karena mendengar tangisan beliau. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah memberikan ampunan bagi dosamu yang terdahulu maupun yang belakangan?" Rasulullah menjawab, "Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur? Lalu, mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Bukankah engkau adalah Ruhul Amin dan makhluk yang mendapatkan kepercayaan Allah untuk membawa wahyunya?" Lantas Jibril menjawab, "Aku takut mendapat cobaan seperti cobaan yang diberikan kepada Harut dan Marut. Hal itulah yang membuatku tidak mau mengandalkan kedudukanku di sisi Tuhanku, sehingga aku menjadi makhluk yang beriman dengan terpaksa." Wahai Amirul Mukminin, telah sampai berita kepadaku bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, "Wahai Tuhanku, jika engkau mengetahui bahwa aku menyimpang saat memutuskan perkara di antara dua orang yang bersengketa di hadapanku, baik orang dekat maupun jauh, maka jangan engkau biarkan aku dalam kesalahan sekejap pun." Wahai Amirul Mukminin, orang yang paling kuat adalah orang yang menjalankan kebenaran karena Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Siapa yang mencari kemuliaan dengan ketakwaan kepada Allah, niscaya Allah akan angkat dia dan dia diberikan kemuliaan kepadanya. Dan siapa yang mencari kemuliaan dengan kemaksiatan kepada Allah, niscaya Allah akan menghinakan dan merendahkan dia. Wahai Amirul Mukminin, inilah nasihatku kepadamu. Wassalamualaikum. Setelah saya memberi salam, saya pun bangun dan hendak pergi. Lalu Amirul Mukminin bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Saya menjawab, "Saya ingin menemui anakku dan kembali ke kampungku dengan izin Amirul Mukminin, insya-Allah Ta'ala." Lalu Amirul Mukminin berkata, "Saya telah izinkan engkau untuk pergi, dan saya berterima kasih atas nasihatmu. Saya menerimanya dengan sepenuh hati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kebaikan dan memberikan pertolongan untuk menjalankannya. Dan kepadanya lah saya meminta pertolongan, kepadanya pula saya bertawakal. Dialah yang menjadi pencukupku, dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Jangan engkau segan untuk memberikan nasihat seperti itu lagi kepadaku,
karena ucapanmu diterima dan nasihatmu tidak mengandung suatu pamrih. Kemudian saya menjawab, saya akan melakukannya, insya Allah. Muhammad bin Mus'ab berkata, Amirul Mukminin memerintahkan untuk memberikannya sejumlah harta sebagai bekalnya di dalam perjalanan. Namun dia menolak. Dia berkata, saya tidak memerlukannya. Saya tidak mungkin menjual nasihatku dengan seluruh kekayaan dunia. Setelah mendengar hal itu, Al-Mansur, yaitu Amirul Mukminin, memahami sikapnya dan dia tidak merasa tersinggung dengan penolakannya. Wallahu a'lam bis-shawab.